Bapak Ibu, saya memberi judul pelatihan hari ini fasilitator andalan atau pemandu andalan untuk memandu pertemuan di lingkungan. Nah, saya mulai dengan pertanyaan. Siapa di antara Anda sudah puluhan kali menjadi seorang fasilitator? Sudah puluhan kali. Atau ya sudah di atas 5 kali lah. Saya curiga kenapa Anda nggak berani angkat tangan. Jangan-jangan nggak ada pertemuan. Ya, saya kira itu dosa asal Anda. Tapi mungkin juga Anda lebih cerdik dari saya, karena setelah ditanya akan diberi perintah. Mohon ceritakan pada kami kesulitan yang sering Anda jumpai saat menjadi seorang fas. Jangan-jangan Anda sudah menebak panggilan ini sehingga tidak ada yang angkat tangan. Kalau itu saya anggap semua sudah ahli, tidak ada kesulitan selama ini karena tidak ada pertemuan. Maka kita perlu membuat acara hari ini. Sebelumnya saya minta maaf, kita membuat acaranya sungguh-sungguh di awal karena menyesuaikan dengan jadwal saya yang tidak ada waktu yang longgar untuk acara seperti ini pada minggu yang akan datang. Tetapi semoga Anda justru menjadi lebih siap. Nah, apakah tugas fasilitator? Ini sesuatu yang baru. Fasilitator itu berbeda dengan trainer, berbeda dengan pengamat, berbeda dengan narasumber. Ternyata itu ada perbedaannya. Saya juga baru tahu ketika mempersiapkan bahan ini. Kalau seorang fas itu dia akan banyak bertanya, tetapi sedikit memberitahu. Itu dapatnya paling ujung. Kalau seorang trainer itu akan banyak bertanya, banyak memberitahu. Kalau seorang pengamat itu akan sedikit bertanya, tetapi juga sedikit memberitahu. Dapatnya paling ujungnya yang ini itu. Ya. Kalau narasumber dia banyak memberitahu, tetapi sedikit bertanya. Jadi Anda tahu bahwa ada perbedaan antara keempat tipe pekerjaan itu, tipe pelayanan itu. Jadi Anda mulai sadar bahwa tugas Anda itu banyak bertanya, sedikit memberitahu. Yang mana dulu? Silakan difoto boleh. Lebih praktis. Tugas seorang fas adalah 4. Mempersiapkan dengan sebaik-baiknya pertemuan. Kalau Anda bayangkan dengan yang dilakukan oleh Pak Agus dan Imelda, kalau ini dikaitkan dengan bulan keluarga, berarti Anda harus mulai siapkan gunting, siapkan kertas, siapkan lem, siapkan isolasi, dan macam-macam. Yang kedua adalah memandu pertemuan supaya lancar, rapi, dan efisien. Durasinya mohon diperhatikan. Gak usah lama-lama. Jangan menyanyi lamanya Nisa. Jadi 45 sampai 60 menit itu sudah lama, dan kalau lebih daripada itu Anda ambil resiko minggu depan orang tidak mau datang. Jadi tolong nanti acaranya di lingkungan jangan lebih dari 60 menit supaya ya menarik, sedikit tapi menarik, orang mudah datang.
Yang ketiga, membantu grup memahami atau menangkap pesan. Cara membantunya tadi, seorang pas itu banyak bertanya, tidak banyak memberitahu. Maka kita dengan bertanya, cara bertanya, membantu orang untuk menemukan jawaban. Dan yang keempat, tidak kalah penting, menggerakkan peserta atau grup melakukan misi tertentu. Jadi pertemuan kita ini ada tujuannya, tujuan konkretnya. Mungkin pada minggu ketiga atau minggu keempat, tujuan itu baru bisa dipraktekkan. Pertemuan pertama, kedua, mungkin masih mengisi pikiran, mengisi pengetahuan, mengisi pengalaman dari teman-teman. Maka minggu ketiga atau minggu keempat, karena Anda menjadi pas, lalu teman-teman di lingkungan kemudian akan melakukan sesuatu, baik sebagai keluarga, sebagai pribadi, maupun sebagai lingkungan. Nah, ini penyakit di Trinitas maupun di SMI. Harus dipahami, sosialisasi bahan pertemuan dihadiri oleh pas resmi. Jadi Anda yang datang Anda adalah pas resmi untuk lingkungan Anda masing-masing. Jangan sampai terjadi pas yang di lapangan berbeda dengan pas yang ikut pembekalan atau sosialisasi. Jadi saya tahu bahwa kadang-kadang di lingkungan akhirnya yang menjadi pemandu justru orang yang tidak ikut sosialisasi. Karena orang yang ikut sosialisasi merasa gak pede. Padahal Anda tahu lebih banyak dibanding yang tidak datang tapi jadi pasti. Dan mohon para ketua lingkungan memberi kesempatan kepada FAS untuk memandu minimal 2 kali. Kenapa 2 kali, Bapak Ibu? Anggaplah pertemuan yang pertama bagi seseorang adalah pengalaman pertama. Dan dia bisa melihat setelah acara kurang lebihnya di mana, supaya nanti pada pertemuan kedua lebih baik. Jadi tidak usah berpikir idealistis, kirim 4 fas nanti dapat jatah 1-1. Itu tidak akan membuat orang berkembang. Karena dia ibaratnya pisau hanya sekali diasah, tidak sungguh-sungguh tajam. Jadi mohon para ketua lingkungan memperhatikan itu. Tadi tugas sudah, lalu petunjuk praktis sudah. Bagaimana sikap FAS? Setiap FAS supaya dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dia perlu ingat beberapa sikap tertentu. Sikap saya bagi menjadi 2, sikap batin dan sikap yang lebih praktis. Sikap batin ini ada 5. Ketika kita menjadi FAS, kita ini adalah ibaratnya seorang penabur di dalam perumpamaan sang penabur itu. Kisah penabur, kalau dalam Injil, kalau Anda perhatikan, perumpamaan itu diceritakan oleh Yesus di tepi Danau Galilea, dari atas perahu, ketika dia lihat ribuan orang datang. Ketika lihat ribuan orang datang, Yesus kemudian berpikir, aku harus ngomong apa ini? Orang sebanyak ini belum ada mic. Danau Galilea itu sering disebut juga sebagai laut, karena meskipun danau tapi anginnya kencang. Sehingga kalau zaman itu belum ada megafon, belum ada mic, Anda akan berbicara di pinggir pantai untuk ribuan orang. Gimana?
akan bisa didengar oleh setiap banyak orang itu. Yesus pasti tergoda, wah ini kesempatan ini, banyak banget ini orang datang, aku bisa makin terkenal. Tapi Yesus juga pikir, gimana caranya ya untuk mengatakan ajaranku. Maka Yesus kemudian menciptakan perumpamaan tentang penabur. Dan sebagai penabur, benih yang ditaburkan ada yang jatuh di pinggir jalan, di bawah semak duri, di atas batu, dan di atas tanah yang baik. Kenapa yang diberikan oleh Yesus perumpamaan tentang penabur? Karena Yesus sebetulnya sedang ingin menghibur dirinya sendiri. Yaitu dia menjadi sadar, gak mungkin aku bicara dengan semua orang itu dan semua orang itu paham menangkap apa yang aku katakan. Sehingga kalau dari ribuan orang itu hanya seperempatnya yang paham, no problem. Dan hanya sebagian yang jatuh di tanah yang baik itu. Maka sebagai seorang pemandu, meskipun yang datang itu 15, 16, 20, sebagai pemandu kita tidak akan muluk-muluk cita-citanya. Kalau dari sekian teman yang datang di lingkungan itu, 4 saja yang mengambil manfaat dari pertemuan ini, ya apa-apa. Maka ditambahkan dengan gembira. Jadi kalau hanya 4 orang atau hanya bahkan 1 orang yang akhirnya terinspirasi oleh bahan pertemuan itu, no problem. Apakah Anda tahu bagaimana sikap saya kalau saya sedang khotbah di gereja? Saya cita-citanya sederhana. Semoga di antara 1000 umat yang ke gereja pada pukul 9, 1 orang saja yang bertobat gara-gara khotbahku, aku sudah bahagia. Itu yang ada dalam hati saya setiap kali. Karena saya selalu ingat perumpamaan itu. Karena kalau kita mentargetkan terlalu tinggi, nanti malah kecewa. Nanti malah nggak mau jadi pemandu lagi. Maka Bapak Ibu, mohon Anda berani memiliki sikap yang nomor 1 itu. Sebagai Evalas juga berusaha menjadi pendengar yang baik. Jadi tidak akan mudah atau menjadi terlalu cepat untuk memberikan komentar ketika peserta memberikan sharing. Ketiga, tidak menganggap diri sebagai narasumber atau trainer. Tadi sudah dikasihkan perbedaan. Yang keempat, penting, cukup paham tujuan dan tema hari atau pertemuan lingkungan. Entah pertemuan dalam rangka bulan Maria, atau dalam rangka bulan Kitab Suci, atau dalam rangka bulan keluarga. Jadi fase yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk kebutuhan bulan keluarga, tetapi untuk setiap pertemuan yang dilaksanakan di lingkungan kita masing-masing. Dan yang kelima, kreatif, smart, dan luas. Kenapa harus begitu? Saya tidak yakin ketika Anda lihat Pak Agus dan Imelda membawakan contoh games tadi, Anda akan bisa melakukannya. Apalagi kalau nanti pertemuannya di rumah kontrakan, tempatnya sepi. Mungkin Anda sudah membayangkan, waduh, ini kayaknya susah juga ya. Tidak bisa duduk di bawah. Yang datang ternyata bukan keluarga. Satu keluarga diwakili bapaknya, satu diwakili neneknya, satu diwakili anaknya. Sudah menjadi kesulitan tersendiri bagi pemandu. Maka pemandu harus kreatif, smart, dan luas. Jadi meskipun bahan yang diberikan oleh kami atau oleh KAC tadi sudah ditunjukkan isinya seperti itu,
Tetapi Anda jangan merasa berdosa ketika hal itu tidak bisa dipraktekkan, lalu Anda terpaksa mengubah skenario sehingga pertemuan tetap terlaksana meskipun sebagian dari isinya berbeda. Itu sebabnya ada nomor 5. Itu sikap batin, sikap yang ada di dalam diri setiap pemandu. Juga perlu sikap yang disebut sikap ketika sedang beraksi, ketika sedang melaksanakan tugas. Sikapnya saya tulis sebagai peringatan bagi pemandu. Ketika kita sedang menjadi pemandu, nomor 1, jangan memborong pekerjaan. Lagu pembukaan ada yang pimpin, doa pembukaan ada yang pimpin, permainan games ada yang pimpin, baca kitab sucinya ada yang membaca, mazmurnya ada yang menyanyikan, doa umat ada yang membencana. Kalau Anda borong, saya yakin minggu depan gak ada yang datang kecuali istri Anda. Tetapi kalau Anda mulai berbagi, orang merasa berguna, apalagi kalau itu anak-anak, maka dia akan datang. Seperti Rosario itu kalau lingkungannya datang mungkin lingkungan tertentu bisa sampai 70 orang. Karena sebagian besar anak-anak juga ikut. Dan anak-anak apa ikut? Ya karena dia dapat bagian doa salamannya 1 kali itu bagi anak berarti sekali. Itu bisa membuat dia pengen datang lagi. Maka nanti waktu pertemuan di lingkungan, kalau Anda bisa membagi pekerjaan-pekerjaan itu, saya yakin orang-orang akan kepingin datang lagi. Yang kedua, silakan membagikan tugas. Ada yang mengirim lagu, ada yang membaca khotbah, ada yang mendoakan doa umat. Itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibagikan di tempat. Tetapi juga jangan lupa ada pekerjaan yang harus disampaikan beberapa waktu sebelumnya. Jangan mendadak. Misalnya pilih lagu, atau misalnya memimpin games. Ya, itu mungkin perlu juga persiapan. Yang ketiga, tidak monoton saat memandu atau saat membaca. Karena pasti tidak menarik kalau cara membawakan kita kurang dinamis. Masih ada pendekatannya. Yang keempat, ketika kita memandu, sersan yang pede. Serius tapi santai yang pede. Seakan-akan para peserta tidak tahu banyak tentang bahan kecuali saya. Karena saya kan tahu, maka saya bisa pede. Yang kelima, mengatur lalu lintas sharing tanpa banyak komentar, memastikan para peserta saling mendengarkan. Cukup 3-4 orang yang bertanya. Tapi kalau tidak bisa sampai 3, 2 pun tidak apa-apa. Kalau 2 ternyata tidak bisa hanya 1 pun tidak apa-apa. Dan kalau tidak ada, tidak apa-apa juga. Ya, mau gimana lagi kan? Tapi yang jelas Anda harus pandai mengatur. Yang keenam, perlu membuat persiapan tambahan, termasuk membaca buku lain terkait tema. Mungkin kalau terkait dengan games, perlu disoting supaya Anda nanti lebih yakin ketika di depan para peserta. Catatan, para fasilitator perlu selalu ingat sebuah perintah yang tidak tertulis di bawah ini. Seorang fas akan membuat suatu pertemuan walau sederhana dan singkat, namun menarik, sehingga peserta ingin atau mau hadir kembali pada pertemuan berikutnya.
Jadi tidak hanya tergantung pertemuan pada bulan keluarga, tapi juga pertemuan yang lain. Prinsip yang tak tertulis ini berlaku. Tadi sudah disampaikan, para pemandu juga perlu menyadari tujuan dari setiap pertemuan. Dan pertemuan yang kita miliki biasanya ada pertemuan hari lingkungan, sudah 2 tahun tidak saya bikinkan bahan. Ada pertemuan Prapaskah, ada pertemuan bulan Maria atau bulan Rosario, ada pertemuan bulan Kitab Suci, dan ada pertemuan Advent atau bulan keluarga. Setiap fase perlu menyadari tujuan dari masing-masing pertemuan itu. Selain itu, para fase juga perlu menyadari kerangka atau skenario pertemuan. Tadi sudah dibiarkan skenario atau kerangka pertemuan pada bulan keluarga. Tujuan tiap pertemuan saya tuliskan di sana. Kalau pertemuannya namanya hari lingkungan, berarti tujuannya adalah menangkap pesan dari hari lingkungan itu. Karena temanya bisa berubah-ubah. Bulan yang pertama beda dengan bulan yang kedua dan seterusnya. Kalau pertemuannya adalah pertemuan Prapaskah, maka tujuannya adalah aksi puasa dan memahami makna Paskah, atau kalau KAJ berarti memahami tema-tema arah dasar Uskupan Agung Jakarta. Nah, bulan keluarga tahun ini juga tema ANDAS yaitu solidaritas. Kalau pertemuannya namanya pertemuan dalam rangka bulan Maria atau Rosario, maka tujuan besarnya adalah kita semua makin mengenal dan mengasihi Bunda Maria. Kalau pertemuannya adalah bulan Kitab Suci, maka tujuannya adalah kita semua makin akrab dengan sabda Tuhan. Dan kalau pertemuannya adalah pertemuan Advent atau bulan keluarga, maka arahnya adalah aksi Natal dan memahami makna Natal atau tema-tema ANDAS KAJ. Tadi sudah saya sebutkan temanya adalah solidaritas. Karena kalau kita nggak sadar tentang tujuannya, nanti kita akan terbebani ketika melaksanakan tugas sebagai pemandu dan merasa tidak melihat di mana daya tariknya dari pertemuan itu. Tambah lagi, para fasilitator perlu selalu ingat sebuah prinsip yang tak tertulis di bawah ini. Setiap pertemuan di lingkungan, subtemanya selalu bersumber atau diinspirasikan dari bacaan Alkitab. Jadi semua pertemuan yang 5 atau 6 tadi, sebetulnya yang paling penting adalah bagian kitab sucinya. Adapun cerita bermakna, games, atau tayangan tertentu yang termasuk dalam pertemuan itu adalah alat bantu pendukung supaya kita lebih mudah memahami tema atau subtema pertemuan. Saya sengaja minta sesi pertama dari bulan keluarga tadi menjadi sesi sebelum saya. Saya punya tujuan. Tujuannya apa? Ketika Anda melihat permainan tadi, Anda melihatnya, kaitan dari tujuan permainan itu dengan bacaan kitab suci yang dibacakan di dalam pertemuan itu. Permainan membuat kemeja, membuat baju dari koran, gimana caranya bisa dikaitkan dengan tema solidaritas? Apakah dari permainan itu kemudian akan nyantol ide solidaritas
itu pertanyaan. Dan itu tugas setiap pemandu perlu melihatnya supaya dia bisa dengan pede nanti menyampaikan atau menjelaskan apa yang sesungguhnya dikerjakan melalui games ini. Teman-teman, hal-hal praktis. Sekarang, hal-hal praktis yang perlu diketahui adalah kerangka pertemuan. Kerangka pertemuan yang sederhana biasanya seperti ini, yaitu lagu pembuka, tanda salib, salam dan pengantar, lalu ada doa pembukaan, ada pembacaan kisah atau benkopa atau games, lalu sejenak hening atau lagu selingan, kemudian sharing dan pendalaman. Jadi kalau Anda nanti sedang membaca kitab suci, kalau bisa jangan langsung masuk ke sharing, tetapi ya diajak nyanyi dulu loh, biar tidak tegang. Dan juga biar tidak terkesan terburu-buru. Setelah sharing atau pendalaman, lalu ada kesempatan doa umat. Dan setiap doa umat, kalau Anda masih Katolik, biasanya akan disatukan dengan doa Bapa Kami. Kalau dalam pertemuan nggak ada doa Bapa Kami-nya, saya anggap itu bukan pertemuan Katolik. Kadang-kadang ada ya, orang lupa dengan doa Bapa Kami itu ya. Setelah doa Bapa Kami, doa penutup, isinya adalah syukur dan doa penutup. Ini gambaran rangka sederhana setiap pertemuan. Kalau Anda kesulitan dengan skenario-nya bulan keluarga, Anda mau buat lebih singkat seperti ini, tidak apa-apa. Itu namanya kreatif, itu namanya smart, itu namanya luas, sesuai dengan keadaan di tempat yang menjadi tempat kejadian pertemuan atau sesuai dengan keadaan lingkungan masing-masing. Saya ingin memperlihatkan perbedaan dari tiap pertemuan secara sederhana. Kalau pertemuan itu bulan September, pertemuan kitab suci, setelah doa pembukaan kita membaca kitab suci, setelah itu berefleksi. Kalau pertemuan itu dalam rangka bulan Maria, bulan Mei atau Oktober, setelah doa pembukaan kita membaca kitab suci. Kalau ada renungan, boleh renungan. Setelah itu dilanjutkan doa rosario. Jadi saya harap pertemuan doa rosario juga jangan terlalu bertele-tele. Jangan seperti orang sedang ikut misa. Harus dibuat lebih rileks, lebih tidak terasa menegangkan. Kalau pertemuan itu namanya hari lingkungan, setelah doa pembukaan kita membaca kisah bermakna, kemudian sharing tentang kisah yang tadi disampaikan. Setelah itu orang diajak membaca kitab suci, lalu sharing kitab suci. Itu kalau hari lingkungan. Kalau bulan keluarga, setelah doa pembukaan ada aktivitas kreatif atau games tertentu, lalu diajak merefleksikan games, barulah setelah itu dicap, distempel dengan bacaan kitab suci. Kalau sudah main games, lalu sudah diajak merenungkan makna games, setelah itu diajak lagi merenungkan kitab suci, saya yakin minggu depan tidak akan ada yang datang lagi. Jadi kita harus pandai-pandai membuat skenario sehingga lancar dan orang tidak merasa, oh sudah selesai. Persiapan fas, keterampilan fas yang diperlukan supaya Anda menjadi fas yang pede. Saya harap Anda akan melatih kemampuan dalam 3 hal yang sederhana ini, yaitu membuat kata pengantar singkat dan menarik, menyusun doa pembukaan yang singkat dan sederhana, menyusun doa penutup yang singkat dan sederhana.
Ini kalau keterampilan ini Anda miliki, Anda saya yakin akan menjadi fast yang handal. Tidak semua orang bisa. 2 minggu yang lalu di sakristi saya meminta seorang mistina untuk memimpin doa sebelum kami para petugas mulai melayani. Seorang mistina berdoa, dan Bapak kami bersyukur karena kami boleh hadir di sini. Sebentar lagi kami akan bertugas. Berkatilah kami di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Saya dalam hati, aduh, kalau begini ya, ini pengaruh Kristennya sangat kuat. Dan kalau dianggap diminta berdoa, kemungkinan juga kurang lebih sama. Maka para fas tidak boleh kurang lebih sama. Para fas harus tahu meski berdoanya singkat, sederhana, tetapi katolik. Nanti saya beri contoh. Saya akan memberi contoh 1 demi 1. Ada 1, 2, 3. Pengantar, doa pembukaan, doa penutup. Apa yang harus ada di sana? Ketika Anda membuat kata pengantar, cukup mengandung 3 kalimat. Kalimat pertama adalah sapaan. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat datang. Tadi Siska mulai Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Sidrak Siska. Ya, kalau Anda merasa belum kenal boleh sebut nama Anda. Tapi kalau Anda sudah dikenal, cukup ucapan sederhana, sapaan. Lalu ucapan terima kasih dan harapan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan harapannya apa. Lalu informasi dan ajakan berdoa pembukaan. Contohnya supaya kurang apa kalau dikasih contoh pada akhirnya. Seperti itu sudah saya pikirkan. Contoh 3 kalimat. Ini yang bagian bawah itu nanti tidak semuanya ada di sana. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat malam. Itu sudah sapaan. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Sedang banyak kesibukan? Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian dalam pertemuan malam ini. Semoga berkat kehadiran Anda, pertemuan malam ini membawa kegembiraan. Jadi ucapan terima kasih dan harapan. Lalu yang ketiga, kalimat ketiga, informasi. Pada malam ini kita hendak bersama membaca dan mendalami sabda Tuhan. Itu kalau bulan kitab suci. Pada malam ini kita hendak mendalami topik Agnes Keaci. Kalau temanya tentang Agnes. Tapi bisa juga yang lain. Pada malam ini kita ingin bersama bergembira dalam rangka bulan keluarga. Ini tricky. Pada malam ini kita ingin bersama bergembira. Jadi semua orang langsung tahu, oh, kita ini mau bergembira, bukan mau serius-serius sih. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam topik kita, mari sejenak kita berdoa. Ini kata pengantar, sederhana, tapi belum tentu setiap orang bisa. Maka boleh di foto. Kalau itu kata pengantar. Kalau doa pembukaan, ini doa pembukaan yang Katolik Bapak Ibu. Setiap doa yang sederhana, sebuah doa yang sederhana, terdiri dari 4 atau 5 kalimat saja, yaitu mengandung sapaan kepada Allah, ungkapan syukur, informasi, harapan atau permohonan sederhana, dan kalimat penutup yang Katolik atau trinitaris. Jadi paling banyak 5 kalimat. Itu doa Katolik seperti itu. Mulai dengan sapaan, mulai dengan syukur, memberitahu Tuhan harapanku apa, dan
ditutup. Contohnya lagi, makanya 2 minggu nggak kelar-kelar. Sapaan setelah kata sering, Allah Bapa Engkau sungguh maha baik. Itu sudah sapaan. Syukur, terima kasih atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Itu syukur. Informasi, saat ini kami berkumpul dan mengadakan pendalaman kitab suci atau pertemuan lingkungan atau bulan keluarga dengan tema solidaritas. Jadi saya kasih tahu Tuhan, berkatilah kami agar pertemuan ini bisa berjalan dengan baik, menarik dan memberikan manfaat kepada kami semua. Harapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan saya ditambahin, haleluya. Awas dulu, tapi haleluya. Kok kayaknya kita tuh gak pede ya dengan cara kita sendiri. Harus seperti Gilbert Brumondo. Itu doa pembukaan. Doa penutup kurang lebih sama. Perbedaan sedikit adalah di dalam informasi. Allah Bapa, Engkau sungguh maha baik. Terima kasih atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami malam ini. Kami baru saja mengadakan pendalaman kitab suci, baru saja mengadakan pertemuan bulan keluarga. Berkatilah agar apa yang telah kami terima pada malam ini akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan iman maupun kehidupan rohani kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kalau Anda tidak yakin, lupa dengan demi Kristus itu, Anda tutup saja dengan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu sudah predikasi. Karena kami para romo juga ketika doa kadang-kadang diamat-amati oleh para senior. Selesai doa makan, doa kamu belum kabul. Begitu, kami juga mengalami penyiksaan seperti itu. Maka kadang-kadang saya menyiksanya. Nah, teman-teman sekalian, saya sudah memberikan pembekalan yang sederhana. Kalau begitu, nah siapa berani maju untuk simulasi? Yang melihat jam dulu, kita makan jam berapa ya? Jam 12 ya? 12.35, berarti masih 15 menit lagi Bapak Ibu. Mana hari ini? Minta maaf tadi sengaja kami tidak memberikan snack kecuali ceripeng. Satu, karena memang kami miskin. Yang kedua, karena akan ada makan siang. Nah, ini kalau ada yang berani, boleh. Nah, saya mau masuk sedikit ke bulan keluarga. Nanti setelah makan saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, tadi sudah disampaikan bulan keluarga tahun ini temanya solidaritas adalah cinta. Sesungguhnya saya tidak terlalu cocok. Lebih tepat kata kasih, bukan cinta. Cinta itu terlalu umum. Karena kalau kasih itu kasih. Aku itu. Kasih itu kakak saya yang mempertemukan saya. Kamu tahu nggak istilah cinta dan kasih? Sebetulnya love itu paling cocok kasih. Kasih artinya memberi. Cinta memang memberi. Maka terjemahannya cocok untuk love adalah memberi. Maka kasih itu kata yang paling tepat dibandingkan cinta. Tapi ya ini selera saya ya, jadi Bapak Ibu jangan ada terpengaruh. Solidaritas adalah cinta, adalah tema bulan keluarga tahun ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman tentang skenario kerangkanya seperti itu. Meskipun saya tadi memberi kemungkinan yang lebih singkat. Nah, solidaritas adalah kasih. Saya ingin menambahkan
pemahaman. Kalau di dalam kamus solidaritas, itu kamus bahasa Inggris, solidarity means feeling a sense of togetherness with others. Dan seterusnya, saya pindahkan ke slide berikutnya. Terjemahannya adalah solidaritas artinya merasakan rasa kebersamaan dengan orang lain, kesatuan kepentingan, atau berdiri bersama tetap bersatu dalam suka dan duka. Maka suami istri itu dikatakan solider, cintanya solider dalam untuk orang sehat dan sakit. Berjuang bersama untuk sebuah ide, minat, untuk saling membantu, itu kata solidaritas secara kamus. Yang paling bawah itu berjuang bersama untuk sebuah ide, minat, dan untuk saling membantu seperti dilakukan oleh pergerakan kaum buruh di Polandia pada tahun 1981. Jadi definisi itu juga rupanya mempunyai background ketika tahun 1981 Paus kedua menjadi Paus dengan sampai di waktu itu ya presiden sudah menjadi presiden membuat gerakan yang namanya solidaritas. Itu artinya berjuang bersama untuk ide tertentu. Waktu itu idenya adalah menghancurkan komunisme, Lech Walesa. Nah, itu kalau secara kamus. Kalau secara Kristiani, saya menemukan sebuah tulisan, Jesus a man in solidarity with all humanity. Itu kata TC yang disampaikan oleh Paus Yohanes kedua tentang Yesus seorang manusia yang solider dengan seluruh manusia. Itu terjemahannya. Sekarang itu gampang terjemahkan, harus pakai klik terjemahan aja langsung keluar. Cuma harus sedikit dipoles supaya mudah. Nah, saya hanya ingin membaca agar kita bisa memfoto sebagai persiapan. Solidaritas adalah manifestasi cinta yang bersumber dari Tuhan sendiri. Jadi ada kaitannya solidaritas itu sama dengan cinta. Anak Allah datang ke dunia untuk menyatakan kasih ini. Dia telah mengungkapkan melalui fakta bahwa dia sendiri menjadi manusia, salah satu dari kita. Persatuan Yesus Kristus dengan kita, manusia sejati, merupakan ekspresi mendasar solidaritasnya terhadap setiap pribadi manusia. Kasih ditegaskan di sini dengan cara yang sangat istimewa. Orang yang mengasihi berusaha berbagi segalanya dengan orang yang dikasihinya. Justru karena alasan inilah anak Allah menjadi manusia. Yesaya telah bernubuat tentang dia, tetapi kelemahan kitalah yang ditanggung-Nya, penderitaan kitalah yang ditanggung-Nya. Solidaritas kasih ini menonjol dalam seluruh kehidupan dan perutusan putra manusia di bumi, terutama dalam kaitannya dengan mereka yang menderita di bawah beban kesengsaraan, baik fisik maupun moral. Pada akhir perjalanannya akan ada penyerahan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yaitu pengorbanan salib yang bersifat penebusan. Namun dalam perjalanan menuju pengorbanan tertinggi ini, seluruh kehidupan Yesus di dunia menunjukkan solidaritasnya dengan umat manusia. Dia menyebutkan dalam kata-katanya sendiri, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebetulnya itu adalah definisi solidaritas yang sangat alkitabiah. Kalau tanya pada Yesus, apa itu solidaritas? Jawabnya adalah Markus bab 10 ayat 45 itu. Dia adalah seorang anak seperti setiap anak manusia. Dia bekerja dengan tangannya bersama Yusuf dari Nazaret, sama seperti semua orang bekerja. Dia adalah putra Israel. Dia berbagi budaya, tradisi, harapan,
dan penderitaan rakyatnya. Dia juga mengalami apa yang sering terjadi dalam kehidupan mereka yang dipanggil untuk suatu misi, yaitu kesalahpahaman dan pengkhianatan oleh salah satu dari mereka yang dia sendiri telah pilih sebagai rasulnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Karena hal inilah dia mengalami duka cita yang mendalam. Jadi tidak ada orang yang secara sempurna menunjukkan arti solidaritas kecuali Yesus. Ini untuk perayaan Anda. Saya akan berikan sesi satu, akan sambil mengomentari apa yang sudah diberikan oleh Imelda dan Pak Agus tadi. Nanti pada waktu minggu pertama, pertemuan kita adalah bertemakan atau subtemanya Allahku solider, dan membuat baju dari kertas koran. Saya memang merenung, apa ini? Kaitannya membuat baju dengan solider. Terus terang, saya belum berhasil menemukan kenapa yang dipilih main gamesnya itu bikin baju dari koran untuk menjelaskan solider. Itu menarik untuk direnungkan. Kalau ada kesulitan untuk menjelaskan tentang games itu, maka saya menawarkan kepada Anda. Kalau Anda tidak bisa mempraktikkan games itu, entah karena ruang tamunya sempit, atau karena gunting peralatannya tidak cukup, atau karena lupa kertas korannya, jangan takut. Anda boleh kreatif, Anda boleh lulus, Anda boleh menjadi semangat. Maka membaca sebuah cerita sebagai ganti. Saya sudah buat cerita itu di Babita beberapa waktu yang lalu. Babita 29 Oktober. Sebuah kesaksian. Pada suatu hari seorang pemuda memberikan kesaksian mengenai perjalanan hidupnya, bagaimana akhirnya dia memutuskan menjadi pengikut Kristus. Di masa lalu saya tampaknya sudah terperosok jatuh dalam sebuah sumur yang dalam. Saya berbaring tidak berdaya dan sebetulnya sudah putus asa. Lalu tiba-tiba sebuah harapan terbit. Seorang imam Konfusius muncul dan mengintip dari pinggir sumur. Dia berkata kepada saya, izinkan aku memberimu beberapa nasihat. Jika kamu sudah keluar dari malapetaka ini, jangan pernah lagi masuk dalam sumur ini ya. Tidak lama kemudian lewatlah seorang imam Buddha. Dia juga melihat ke dalam sumur. Dia mengelurkan tangannya ke dalam lubang dan berkata, jika kamu dapat memanjat hingga mencapai tanganku, aku akan menolongnya. Akhirnya lewatlah seorang bernama Yesus dari Nazaret. Dia melihat ke dalam sumur. Dia lalu turun juga ke situ. Setelah itu dia mempersilakan aku berdiri di atas bahunya. Dan sehingga akhirnya aku dapat keluar dari sumur itu. Cerita sederhana, tetapi mungkin bisa menyelamatkan Anda. Setelah cerita diceritakan, mungkin Anda bisa membuat pertanyaan yang sederhana seperti itu. Apa yang menarik bagi Bapak Ibu dari cerita yang baru saja dibacakan ya? Bapak Ibu, apakah Anda lihat bedanya Konfusius, Buddha, dan Yesus? Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan kepada Anda masing-masing secara pribadi? Orang tua sendiri. Dan apakah pesan singkat dari kisah tersebut? Yesus sungguh solider. Tangkap, kan? Apalagi bacaannya dari Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11. Ini bacaan yang sangat bagus. Tadi saya sudah katakan, di dalam setiap pertemuan yang paling penting adalah kitab suci. Dan kitab suci yang dipakai untuk menjelaskan tema solidaritas dan Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11 itu memang bacaan yang paling tepat menjelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya tidak akan membaca karena Anda sudah lapar. Dan saya menemukan penjelasan bacaan itu
Saya tidak yakin di buku yang akan diterbitkan ada penjelasan seperti ini. Perikopah ini sebenarnya adalah salah satu bagian terpenting dalam memahami Natal. Oh, ternyata ini ada kaitannya dengan Natal. Saya juga heran ketika menemukan penjelasan ini. Ini adalah salah satu bagian terkaya dalam kitab suci tentang siapa Yesus dan sebenarnya seperti apa Tuhan itu. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian terbesar dan paling mengharukan yang pernah Paulus tulis tentang Yesus. Jika Anda memahami bagian ini, Anda tidak hanya akan memahami makna Natal pada tingkat terdalamnya, Anda juga akan lebih memahami hakikat Tuhan. Tentang kisah Natal, kita biasanya melihat dari Injil. Injil menceritakan peristiwa seputar kelahiran Yesus, tentang Maria dan Yusuf, para gembala, malaikat, dan orang bijak. Namun dari khotbah ini, alih-alih menggambarkan apa yang terjadi pada hari Natal, seakan justru menggambarkan apa yang dipikirkan Yesus pada hari Natal, yaitu putra Allah yang mau menjadi solidar dengan manusia demi keselamatan kita semua. Itu sudah 40 slide saya jadikan, maka saatnya istirahat.